Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di podcast Latsar CPNS Kementerian Perhubungan 2026. Bersama saya, Revon, sebagai Nugroho atau biasa dipanggil Roy, yang akan memandu obrolan seru kita di hari ini. Gimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Semoga dompet dan mental tetap stabil ya. Soalnya akhir-akhir ini kita lagi diuji banget nih. Bukan cuma diuji sama mentor, Latsar atau dipantau panitia. Tapi kita lagi diuji sama dolar yang makin naik tinggi. Tapi tenang, sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan yang berakhlak dan adaptif, kita nggak boleh kalah sama inflasi. Makanya, di episode kali ini, kita bakal bedah tuntas bagaimana cara menyikapi badai dolar dan gimana nasib dompet kita sebagai pegawai CPNS Kementerian Perhubungan. Hari ini saya nggak sendirian. Tentunya, udah ada rekan-rekan hebat dari kelompok kami, yaitu kelompok satu, yang udah siap berbagi sudut pandang, mungkin lebih ke sharing dan curhat di tempat rantau masing-masing. Yuk langsung aja kita sapa mereka. Yang pertama, nih ada Mbak Fasya dari Siuban, Halo, ya, dengan senyumannya ya. ya Kemudian dong ada harus. Mbak Cynthia dari NTB, Halo, Cynthia. sih, dengan logat Jawanya ya. Kemudian ada Mas Zikrul, Halo Mas, ya, kayaknya Jawa juga sih, yang merantau. Kemudian ada Mas Hafan dari halo Mas. Poltek. Iya, ini Mas Hafan ini dari Poltek Bang Palembang ya. Iya, Potek Bang Palembang. Beliau ini satu-satunya di kelompok kami yang di BPSDM. Ya, lanjut aja. Kita eh, langsung mulai podcast hari ini ya. Gak usah banyak basa-basi. Ngomongin CPNS nih di Kementerian Perhubungan. Tentunya kita kan formasi pusat ya. Pastinya kan kita disebar di seluruh Indonesia kan. Tentunya kita untuk berangkat ke penempatan kita masing-masing yang jauh dari rumah, kita kan menggunakan transportasi ya. Ada pesawat, kapal, darat, kayak bus gitu. Itu kan biayanya juga pasti nggak sedikit. Ngomongin soal biaya ini, saya ingin membahas pada podcast malam ini tentang dolar yang naik. Yang tadi kan sudah disinggung di awal. Dolar ini kan trending banget ya sekarang. Apalagi dibahas di sana-sini, di media sosial, dan lain-lain. Saya langsung aja nih mau tanya kepada rekan saya nih, em, Mbak Cynthia ya. Saya mau tanya nih Mbak, Iya, banyak nih Mas. yang dengar istilah rupiah melemah atau dolar naik, tapi mungkin masih bingung. Mbak Cynthia bisa nggak sih jelasin dengan bahasa yang gampang dan mudah dipahami? Baik, saya bakalan coba ya, Mas, karena saya juga bukan expert kan di sini. Kita sama-sama belajar. Dolar naik atau rupiah melemah itu gimana sih? Ini sepenangkapan saya mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini. Jadi, kalau ngomongin kenaikan dolar eh, naik terhadap rupiah, sederhananya itu nilai dolar jadi lebih mahal dibandingkan rupiah. Misal sebelumnya 1 dolar itu harganya 16.000, sekarang malah bisa mencapai 18.000. Jadi kita itu harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama. Eh, tapi itu bukan berarti bahwa jumlah uang kita itu berkurang gitu ya. Tapi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu menjadi lebih rendah. Nah, akibatnya itu bisa kayak barang-barang lebih mahal kayak gitu. Karena banyak sekali orang sekarang tuh menggunakan dolar kayak gitu. Jadi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan barang dengan harga dolar yang
jumlahnya sedikit gitu. Jadi kayak satu dolarnya mereka 18 ribunya kita. Kita kayak harus keluar uang lebih banyak kayak gitu sih Mas. Itu ya pendapatnya Mbak Cynthia, mungkin yang lain atau ingin mengutarakan isi hatinya tentang dolar ini, atau kita lanjut. Saya juga masih ingin tahu nih, masih ingin tanya banyak nih ke Mbak Cynthia. Kenapa sih? Mungkin Mbak Cynthia bisa jawab. Mungkin menurut Mbak Cynthia, kenapa sih ya dolar itu bisa tiba-tiba naik? Emang ada faktor tertentu yang terjadi sekarang? Kalau kita lihat ke belakang ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali konflik internasional kan. Nah, ada perang lah dan lain-lain. Apalagi di daerah Timur Tengah kayak gitu. Nah, dari situ itu bisa berakibat ke eh, ekonomi yang tidak stabil gitu. Jadi investor-investor itu pasti berpikir kayak gimana sih caranya ngamanin aset saya ini, aset perusahaan kita ini kayak gitu. Nah, mereka berpikir bahwa eh, mengamankan aset mereka paling aman tuh ya dengan menggunakan dolar rupiah ini kayak gitu. Nah, dari situ maaf, dolar Amerika kayak gitu kan. Nah, dari situ akhirnya dolar Amerika nih lagi kuat-kuatnya nih. Suku bunga di sana juga naik. Kayak gitu. Makanya orang-orang tuh sebenarnya kayak gini, uangku nih, asetku nih bakalan lebih aman kalau aku nyimpennya dalam bentuk dolar deh. Kayak gitu sih, Mas. Ya itu emang relate sekali ya yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia ya Mbak ya. Iya, Jadi betul, Mas. mereka, iya, jadi mereka banyak yang nyimpan uang di dolar. Tuh. Iya. Kalau misalnya dolar ini naik terus, Mbak, apakah itu akan selalu jadi kabar buruk buat Indonesia? Sebenarnya tidak selalu ya, Mas. Tapi pasti ada dampak negatifnya gitu. Seperti barang impor ini lebih mahal gitu dan biaya produksi juga meningkat kayak gitu. Tapi ada sisi positifnya. Perusahaan Indonesia itu menjual produk ke luar negeri itu atau melakukan ekspor itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena pembayarannya itu biasanya juga menggunakan dolar kan. Seperti itu. Nah, saat ditukarkan ke rupiah, nilainya menjadi lebih tinggi. Gitu, Mas. Jadi menurut saya kenaikan dolar itu tidak selalu buruk ya, dampaknya juga bisa berbeda-beda tergantung siapa yang merasakannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang saya sendiri ya, yang mungkin dari sudut teman-teman juga di sini yang bekerja jauh gitu kan, kita sebutnya anak rantau gitu ya. Setelah adanya isu dolar naik ini, kalau misalkan sempat lihat di aplikasi untuk beli tiket pesawat, pasti agak naik gitu ya. Itu salah satu dampak yang saya pribadi merasakan itu, gitu Mas. Berarti sangat kerasa sekali ya, apalagi untuk kita-kita ini sebagai perantau yang merintis dari nol. Kita kan perintis bukan pewaris ya, Iya, jadi seperti betul. itu. Ya nggak sih? Ngomong Sepakat. ini dolar, ini mungkin ada yang mau berikan apa ya, tambahan atau apa, rekan-rekan yang lain? Mungkin saya Oh, ya, emang relate banget ya kalau misalnya dolar naik ini tiket pesawat jadi naik. tapi kan kita sebagai manusia tetap bersyukur ya Mbak Fasya ya. Ya, Ingat alhamdulillah. di luar sana masih banyak orang-orang yang nggak peduli dolar naik karena kan mereka pewaris gitu kan. Ya Iya, kan? Mas. Balik lagi Mas, Iya, tergantung siapa yang merasakan kayak Iya, gitu kan. Iya, iya seperti benar-benar. ini itu. agak berat juga sih dengan naiknya dolar ini. Kadang apa Iya. Kenapa tuh kan Mas? beli plastik gitu kan, buat plastik sampah. Hal-hal kecil doang, padahal plastik sampah yang sebelumnya belinya sekitar 15 ribuan naik jadi 20 gitu. Nah, hal kecil aja naik, apalagi ke yang lain gitu kan, Mas. Iya, pasti tentunya sangat ini ya, sangat berpengaruh bagi kita. Apalagi kita anak muda, ngomongin anak muda nih, kita sebagai masyarakat Indonesia ya, tentunya yang muda. Apalagi yang rasa muda kan, kita kan pasti selalu Udah, ingin masa muda. Ya kan? masih muda semua nih, Mas. Oh, masih muda semua ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Masih lajang semua ini ya. Jelas kalau itu. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ke mungkin pertanyaan beberapa lagi saya kan ingin bertanya.
ngomongin dampak ya dolar khususnya ke anak muda atau ke seluruh kalangan masyarakat ya. Saya ingin bertanya nih sama siapa ya? Mas Zikrul. Halo Mas Zikrul, Mas, ya menurut Mas Mas. Zikrul nih, sebagai anak muda, sebenarnya kita perlu khawatir nggak sih soal kenaikan dolar ini? Baik Mas. Menurut pendapat pribadi saya ya, seperti Mbak Cynthia bilang, kita juga masih sama-sama belajar. Cuma menurut saya, kalau dibilang perlu khawatir ya tetap perlu ya Mas ya. Apalagi kita ngerasain harga barang-barang kan naik ya. Cuma menurut saya, kekhawatiran itu secukupnya aja Mas. Yang penting, kita sebagai anak muda tuh tahu dampak-dampak apa ketika nanti dolar itu naik. Dan kita juga harus save money nih Mas. Dengan adanya naik dolar ini kita harus jaga keuangan kita. Kita harus bisa bedain mana kebutuhan yang konsumtif dan juga yang produktif. Seperti itu Mas. Ngomongin dampak nih Mas. Mas Zikrul kan barusan udah bilang, tentunya Mas Zikrul juga merasakan ya. Contoh dampak apa yang Mas Zikrul rasakan dalam kehidupan sehari-hari nih sebagai CPNS Kementerian Perhubungan? Baik Mas, kalau dampak sehari-hari banyak ya Mas ya. Saya kira Indonesia itu emang sudah cukup berkembang. Cuma banyak produk-produk kita tuh yang masih impor Mas. Dengan dolar yang naik, otomatis apapun itu pasti ikut naik, baik dari elektronik, makanan, ataupun produk-produk lain yang itu dari impor. Contoh kecilnya seperti ini, Mas. Kita kan laki-laki biasanya sering tuh kan ya, rewel terkait motor. Pasti ngerasain juga tuh harga oli naik, terus BBM mulai langka juga kan akibat dolar naik, ditambah konflik yang di timur itu, Mas. Makanan-makanan juga dengan gaji kita yang imut ini, tentu bakal kerasa banget itu, Mas. Kebutuhan sehari-hari naik semua itu. Seperti itu, Mas. Ngomongin Itu, soal Mas. produk nih Mas. Emang kayak contoh produk-produk apa ya? Contohnya kayak gadget gitu kan. Apalagi kita kan nggak terlepas dari gadget, gadget yang bermerek, laptop, sampai game bisa ikut naik. Itu bener ya Mas? Betul sekali, Mas Repon. Eh, Apalagi produk elektronik itu kan kiblatnya masih di Amerika ya. Seperti chip maupun komponen-komponen elektronik. Terutama kalau Mas pernah dengar tuh ada perusahaan prosesor namanya Nvidia. Sementara ini belum Ya. ada yang bisa ngembangin prosesor untuk meniru prosesor yang telah dibuat oleh Nvidia, Mas. Jadi kalau bicara produk elektronik bakal naik atau enggak selama itu memakai prosesor, pasti naik semuanya. Apalagi anak muda sekarang nih, Mas. Barang-barang kan pengennya branded semua nih. HP iPhone, ada Iya. rapelan beli iPhone, terus iPad-nya harus merek iPhone, Ada gaji dan 13 lain-lain lah, Mas ya. di iPhone. Betul sekali, Mas. Jadi eh, berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Seperti itu, Mas. Ini tadi sepertinya bukan anak-anak muda sekarang yang diomongin Mas Zikrul ya, lebih ke saya merasa kayak tulus banget ngomongin diri sendiri gitu ya Mas ya. Kurang lebih kayak gitu. Saya ngeliat Kurang dari lebih, ekspresinya Mas. tuh kayak ini saya loh yang kayak gini gitu. Mungkin enggak ya Mas ya. Tadi ngomongin ini ya Mas, kayak produk luar negeri gitu ya. Mas kan sebagai pegawai CPNS Kementerian Perhubungan nih, tentunya pasti berambisi banget untuk melanjutkan jenjang karir kan. Apalagi eh, melanjutkan ke studi S2 gitu kan. Untuk di Kemenhub ini kan ada beberapa program yang keluar negeri gitu Mas. Kalau misalnya nih Mas sebagai mahasiswa atau pelajar yang pengen kuliah ke luar negeri, itu efeknya seperti apa Mas? Oh, baik, Mas. Saya pernah waktu tingkat 4 apa ya, Mas, ya, sebelum lulus tuh kan juga magang di Dirjen Intram. Banyak tuh, Mas, cerita dari senior-senior biaya hidup di sana. Eh, Kalau saya dari cerita-cerita senior itu, kita tuh kalau taruhlah ke Belanda, Mas ya.
kita diberi saku tuh uang $4.000. Nah, tergantung tuh Mas. Kalau kita dikasih dalam bentuk rupiah, otomatis kan nilai tukarnya jadi lebih rendah tuh. Ah, jadi kita harus lebih ini lagi Mas di sana tuh, harus lebih irit lagi. Itu kan kalau kita dapat beasiswa ya Mas ya. Bayangin kalau kita mandiri ke luar negerinya. Semahal apa itu pasti Mas. Sehingga kita sebagai CPNS pasti mikir dua kali tuh kalau mau melanjutkan ke jenjang karir yang di luar negeri. Dampaknya mungkin jangka panjangnya SDM kita akan melemah kalau seperti itu, Mas. Kalau minat untuk melanjutkan pendidikan itu berkurang karena biaya itu sendiri tadi. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Dikrum nih pada poin dampak-dampak ya sebagai khususnya anak muda yang mewakili masyarakat. Tentunya rekan-rekan kita kan sudah lihat tadi ya, dampak yang disampaikan oleh Mas Dikrum ini terasa nyata sekali kan. Bisa dilihat dari ekspresi mukanya itu sangat tulus ya. Sangat terjadi di kehidupan Mas Jigrul ini sepertinya membicarakan kehidupan Mas Jigrul gitu kan. Betul sekali, Nih, Mas. Betul. menurut rekan-rekan nih, apa ada punya pendapat atau apa nih tentang dampak dolar ke masyarakat, khususnya anak muda seperti kalian mungkin ini masih anak muda ya. Pasti tentunya pengen dianggap muda juga. Sekarang udah dong. Kurang lebih sama kayak Mas Ziko sih kalau saya ya. Ya, itu berarti relate sekali ya dengan kehidupan Relate-relate. rekan-rekan semua di sini, apalagi yang merangkak dari nol kan, di Ya. perantauan gitu, sebagai perintis bukan pewaris ya. Kita lanjut aja ke poin yang ketiga. Saya ingin tanya nih kepada siapa ya? Mbak Fasya, ngomongin tentang dampak dolar nih ke dunia kerja. Kalau dari sisi bisnis, siapa yang paling kena dampaknya saat dolar naik? Silakan. Oke. Kalau menurut saya ya, mungkin ini sepemahaman saya dari kebetulan teman saya juga ada tuh yang punya dia toko elektronik. Jadi mungkin yang paling berasa dari dampak dolar itu naik itu mungkin perusahaan yang masih bergantung sama barang atau bahan baku yang dari luar negeri. Jadi semisal kayak yang tadi dibilang sama Mas Zikrul ya, kayak semisal industri elektronik, otomotif. Nah, farmasi itu juga bisa mungkin terdampak dari kenaikan dolar itu. Jadi semua bahan-bahan yang mungkin membutuhkan bahan yang dari impor. Jadi itu pasti akan berpengaruh dengan eh, perusahaan bisnis ya. Karena kan transaksi yang mereka lakukan itu kan menggunakan dolar kalau impor. Jadi ketika nilai dolar itu naik, jadi otomatis itu pasti biaya yang harus dikeluarkan itu pasti lebih besar lagi. Jadi keuntungan perusahaan itu bisa berkurang. Jadi harga dari produk yang mereka buat itu pasti otomatis juga bisa ikut naik gitu sih. Oke, Sepemahaman saya. baik. Terima kasih Mbak Fasya. Tadi ngomongin impor barang ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Fasya Iya. nih, apakah UMKM ya juga terdampak? Apalagi kan mereka nggak impor barang langsung. Oke. Eh, Mungkin bisa jadi ya, karena kan banyak juga nih orang yang ngira tuh UMKM tuh karena mereka nggak ngimpor, jadi mereka aman gitu kan beli barang dari mana-mana. Tapi eh, kalau sepemahaman saya ya, menurut saya tuh pemasok bahan baku tuh karena mereka terkena dampak dari kenaikan dolar, jadi pasti bahan baku yang untuk UMKM pasti juga akan ikut naik. Jadi misal contohnya ini, kita punya usaha kuliner. Punya usaha kuliner itu yang menggunakan kemasan seperti yang tadi tuh Mas Afan bilang kalau harga plastik tuh naik tuh. Nah, itu pasti harga kemasan untuk kuliner tuh pasti juga akan berpengaruh gitu. Jadi semisal kita jual makanan dan barang untuk kita mengemas makanan tersebut dengan plastik pasti juga akan ikut naik. Terus contoh lain tuh seperti usaha percetakan nih. Ya, semisal mereka kan memakai tinta atau kertas kertas yang tertentu. Nah, itu pasti kan
mereka juga akan terdampak juga dari kenaikan dolar. Terus uh, jadi walaupun efeknya tuh tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tidak langsung gitu ya. Tapi pasti UMKM pasti akan merasakan dampak dari kenaikan dolar sih. Menurut saya seperti itu. Jadi intinya ini ya, Mbak Fasya, banyak yang dirugikan lah, lebih banyak yang dirugikan gitu ya, Mbak, karena banyak eh, bahan-bahan gitu naik kan. Jadi mereka mungkin juga menjual gitu kan kadang nggak balik modal atau gimana gitu ya, Pak. Iya, benar Kalau menurut menurut Mbak saya Fasya juga. nih, tadi ngomongin rugi ya, banyak yang dirugikan. Ada nggak sih sektor usaha yang justru malah diuntungkan ketika dolar naik nih? Oh, setahu saya ada ya pasti ya. Kayak semisal perusahaan yang dia tuh berorientasi buat mengekspor barang. Jadi misalnya kayak sektor di perikanan, perkebunan, pertambangan. Nah, industri-industri yang kayak gitu tuh pasti kan mereka menjualnya ke luar negeri ya. Jadi itu pasti pembayarannya dalam bentuk dolar dan pasti itu akan sangat menguntungkan justru untuk perusahaan tersebut. Jadi itu kenaikan dolar tuh malah bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan kenaikan dolar itu. Ya, mempersingkat waktu ya karena kita kan sama-sama sibuk sebagai CPNS ya, pasti tentunya sibuk sekali ya anak muda. Langsung aja ke poin keempat ya, sesi 4 nih pertanyaan kepada rekan kita. Tentunya yang terakhir yaitu ada Mas Hafan ya. Saya ingin Ya, tanya nih ya, sama Mas. Mas Hafan ya. Menurut Mas Hafan nih, apa yang dilakukan pemerintah supaya rupiah itu tetap stabil? Pertanyaan saya nggak berat ya, Mas. Ya, Tapi karena Mas Hafan terakhir nggak, gitu. saya coba jawab ya, Mas. Menurut Ya, saya silakan Mas Hafan. biar rupiah itu nilai tukarnya meningkat, sebenarnya ada dua cara sih, Mas, menurut saya. Cara dari Apa itu Mas? pemerintah dan cara dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, dari pemerintah sendiri harus menciptakan lapangan kerja sehingga banyak masyarakat yang darinya nganggur bekerja dan meningkatkan nilai rasa ingin membeli barang gitu Mas. Sehingga perputaran ekonomi akan semakin tinggi. Kan tetapi dari masyarakatnya harus seperti dibilang sama Mas Risa tadi, belilah barang-barang produk lokal. Dengan membeli barang produk lokal, kita menjadi tidak ketergantungan kan dengan produk impor. Emang kita nggak bisa lepas dari produk impor, tapi kan setidaknya sebagai masyarakat yang berakhlak bisa mengurangi hal tersebut. Begitu, Mas. Itu jawaban dari Mas Afan lebih ke harapan ya Mas ya. Padahal Yes, realitanya harapan sebenarnya sih. bukan seperti itu ya Mas. Menurut Tinggi Mas banget sih, Afan nih, Mas. ada nggak sih tips agar tetap aman secara finansial, khususnya Gen Z seperti kita ini ya, yang baru mulai kerja atau menabung ya Mas? Hmm, menurut saya nih, Mas, nah kita mungkin di kantor masing-masing apa Bang Gapok sama Bang Tukin udah dipisah tuh kan, Mas. Ini tips yang saya lakuin sih, Mas. Apa itu Mas? Jadi kan kita misalnya dari penggajian di kantor masing-masing kan udah dipisah tuh kan untuk bank dari duit gaji pokok sama duit dari tukin itu bisa kalau saya ngelakuinnya kayak gitu mas saya yang tukin saya simpan nggak saya gerak tapi untuk sebagian umumnya mungkin bisa mulai dengan berinvestasi sih mas mulai belajar investasi banyak tempat untuk berinvestasi bisa dari saham pasar modal bisa juga mulai investasi emas mas soalnya kan muda tidak selalu muda pada akhirnya mau menikah. Sih, Butuh emas. mantap, mantap sekali kata-katanya Mas Afan ini. Sepertinya ini tanda-tanda Ya, ini ya, Mas. kode nih. Udah nggak lama Waduh, lagi mungkin berkeluarga ya Mas Afan justru nih ya. harus masih lama ini, Mas. Semakin cepat semakin baik Mas. Banyak. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk investasi dolar kan? Kita sebagai Gen Z, kita sebagai eh, Gen Z yang baru bekerja kan? Sebenarnya nggak ada jawabannya benar-benar pasti ya, Mas, untuk menjawab pertanyaan ini ya, Mas.
Kan investasi itu harus ada analisanya. Dan analisa itu harus dilakukan dengan pembelajaran. Kita belajar dengan gimana ekonomi yang berjalan, yang sedang terjadi sekarang di Indonesia gimana, di dunia gimana ya Mas. Terutama untuk dolar ya Mas. Kan dolar dipakai untuk seluruh dunia. Menurut saya untuk investasi dolar sekarang bukan waktu yang tepat. Karena dengan menukarkan rupiah ke dolar dengan jumlah untuk investasi akan mungkin akan melemahkan nilai rupiah itu sendiri. Itu juga belum tentu kita melakukan investasi pada dolar yang sedang berada di puncak atau peaknya nilai tertinggi dalam satu dekade terakhir ini. Mungkin itu bisa dibilang cuman FOMO ya Mas untuk ikut-ikutan investasi ke dolar. Ya. Jadi Mas, Gitu Mas. jadi seperti itu ya Mas ya. Jadi untuk skill atau kebiasaan apa yang harus dimiliki nih untuk investasi dolar, khususnya untuk anak muda ya, agar lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah ini Mas. Hmm. Menurut saya ada satu sih Mas, tuh satu skill yang harus dipelajari. Yang skill ini yang tidak kita pelajari di masa sekolah, baik dari SD, SMP, SMA maupun di masa perkuliahan. Itu manajemen keuangan. Bagaimana cara kita memanajemen keuangan kan kita nggak belajar di perkuliahan gimana kan Mas. Paling kita belajarnya adanya ekonomi, ekonomi teknik mungkin yang dari teknik gitu kan. Paling belajarnya kayak gitu kan Mas. Jadi untuk manajemen keuangan Ya. itu harus kita pelajarin sih Mas. Terutama ya untuk masa depan kita sendiri, terutama untuk masa depan masing-masing, bagaimana kita mempelajarinya, kita bisa menabung, investasi, ya investasi juga banyak hal yang bisa kita investasikan, bukan cuma di dolar tadi ya Mas. Ada investasi saham, pasar modal, ada emas, ada juga ya Bitcoin juga bisa dicoba tuh kalau mau nyoba. Ya, bener banget Mas. Solusi dari Mas Hafa nih harusnya kita semua jadi lebih terbuka ya setelah mendengar solusi ini sebagai khususnya Gen Z yang lebih eh, melek terhadap digitalisasi kan, lebih modern Iya. gitulah. Jadi dalam podcast malam ini mungkin cukup sekian ya karena waktunya sangat terbatas. Dapat disimpulkan dari podcast yang bertema dolar naik ini dari dampaknya ke seluruh masyarakat yang memang sangat berdampak, kemudian dampak ke dunia kerja dan bisnis itu nggak cuma kerugian aja, mungkin ada keuntungan juga ya, yang sudah dijelaskan pada dari rekan-rekan tadi. Kemudian ada solusinya yang tentunya udah dijelaskan sama Safan. Ya mungkin ada pesan atau kesan yang mungkin rekan-rekan disampaikan, mungkin bisa beberapa kata-kata pesan atau apa gitu atau motivasi untuk penonton kita yang akan menyaksikan video ini silahkan mungkin bisa salah satu dulu. Oke Mas, kalau boleh nih, ini gentle sekali sih. Iya silahkan. Jangan panik. Jadi tetap tenang, tapi Sip. tetap aware sama terus update informasi. Kayak gitu. Sip. Masuk Mbak Cynthia, boleh yang lain silahkan. Izin Boleh nih Mas, Mas. Oh, izin duluan Mas. menambahkan. Ya Oh ya, silahkan maaf Mas Mas. Dikro. Wah, Mas Afan Gini Mas ya, terserah. tadi kan sempat juga kita banyak tuh mengeluh terkait gaji lah atau apa itu. Saya kira juga banyak yang ngerasain juga ya. Mungkin motivasinya eh, kelola uang dengan bijak sekecil apapun itu penghasilannya seperti itu Mas. Oke mantap, itu perlu dicamkan ya, khususnya kita yang baru anak Betul muda kan sekali Mas. masih membara sekali jiwa-jiwanya kita. Lanjut, silakan yang lain. Ada yang mau menyampaikan lagi? Boleh Mas. Tadi kalau kata Mbak Cynthia eh, jangan apa tadi Mas katanya Mas? Jangan panik, tapi tetap Jangan update panik. informasi. Oh, dari saya jangan takut untuk menghadapi perubahan ekonomi.
Karena yang terpenting itu bukan apa yang terjadi di lapangan, tapi cara kita mengelolanya. Kurang lebih sama kayak Mas Asik, Ikra tadi. mantap. Intinya masih ini ya, ekonomi ya. Ya, Lanjut, ini terakhir nih Mbak Fasya mungkin penutup nih. Apa ya? Kalau dari saya mungkin dari situasi ini ya, jadikan kondisi ini tuh sebagai kesempatan kita buat terus belajar dan terus berkembang aja sih, gitu. Bang ya, bener kata-katanya ya. Apalagi kita kan masih muda, pasti punya pemikiran yang kreatif, inovatif untuk berambisi, berkembang, maju. Nggak Ya, cuma stuck di sini terus kan. Ya. betul. Mungkin saya rasa cukup ya ini untuk podcast malam ini ya. Jadi intinya eh, kesimpulannya dari podcast malam hari ini kita lebih baik dijadikan momentum untuk makin melek finansial dan lebih siap menghadapi perubahan ekonomi. Mungkin sekian, Allah. tapi sebelumnya saya ada pantun ya. Boleh, boleh Mas Revan, Ya boleh. Mas, Boleh silakan. Mas. Oke, siap. Pergi ke toko membeli kain. Cakep. Cakep, Cakep. Cakep. Kain dijahit buat seragam. cakep, Cakep. Cukup sekian podcast kami hari ini. Salam kompak untuk kita semua. Cakep. Cukup sekian podcast pada malam hari ini. Apabila saya ada tutur kata yang menurut rekan-rekan kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, seluas samudera. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Good job. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. tuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Mas. Terima kasih Masih teman-teman. teman-teman.